wabarakatuh. Nama saya Aisyah Safia Pangestika, NIM A5101900022. Saya dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu kotak pintar. Kotak pintar ini ditunjukkan untuk kelas 2 sekolah dasar semester 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1. Media pembelajaran kotak pintar ini terdapat 3 mata pelajaran. Yang pertama, matematika, bahasa Indonesia, dan juga SPDP atau seni budaya dan prakarya. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar pada masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan media pembelajaran kotak pintar adalah sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan media pembelajaran kotak pintar adalah sebagai berikut. Dan di sini sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran kotak pintar. Di dalam media pembelajaran kotak pintar terdapat 2 barcode. Yang pertama, kode QR materi dan juga kode QR soal. Kita dapat men-scan barcode tersebut menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Aplikasi tersebut dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Nah, cara penggunaannya, di-scan kode QR materi di-scan, kemudian akan diarahkan menuju laman YouTube yang akan pada laman YouTube tersebut akan dijelaskan materi terkait media pembelajaran tersebut ini secara lebih jelas dan lebih detail. Nah, sebelum kita menuju ke soal-soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari media pembelajaran yang saya buat. Tema 1, aturan keselamatan di rumah. Udin merupakan anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah dan juga di perjalanan. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan tersebut berguna untuk keselamatan diri dan juga keselamatan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai dengan aturan. Nah, Udin merupakan anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Misalnya, Udin sarapan pukul 6. Udin berangkat sekolah pukul 7 dan Udin pulang sekolah pukul 11. Di sini terdapat media jam, dibagi menjadi 2 macam, jam digital dan juga jam analog. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jam analog. Jam analog memiliki 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan satuan jam, jarum panjang menunjukkan satuan detik, dan juga jarum yang agak panjang menunjukkan satuan menit. Di dalam jam terdapat bilangan 1 sampai dengan 12. Bukankah sehari semalam ada 24 jam? Iya, jadi dalam sehari jam berputar selama 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Ini terdapat teks bacaan aturan ketika sarapan pagi. Nah, di dalam teks aturan sarapan pagi tersebut dapat dilihat penulisan kata Tuhan menggunakan huruf kapital. Penulisan huruf kapital
Selain digunakan untuk menuliskan nama Tuhan, nama ganti Tuhan, nama orang, nama tempat atau kota, dapat digunakan untuk menuliskan huruf pada awal kalimat. Dapat diperhatikan tulisan sarapan pagi ada aturannya. Pada awal kalimat, huruf S ditulis menggunakan huruf besar. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan, bukan? Nah, tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 2/4. Nah, di dalam lagu tersebut terdapat tanda nada. Terdapat tanda nada seperti ini. Itu berarti tekanan nada lemah. Sedangkan seperti ini menunjukkan tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran melalui soal-soal kuis dengan cara men-scan barcode kuis dan akan diarahkan menuju laman kuis seperti berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama adalah Yang Maha Esa, penulisan huruf besar pada kalimat di atas yang benar adalah. Di sini sudah terdapat 3 option sesuai dengan pilihan option yang ada di kuis. Yang Maha Esa dengan penulisan Y yang besar tapi M dan E-nya kecil. Yang Maha Esa dengan penulisan Y, M dan juga E-nya yang besar. Dan Yang Maha Esa dengan penulisan M yang besar tetapi Y dan E-nya tidak. Nah, penulisan kata ganti Tuhan itu semuanya menggunakan huruf besar. Jadi yang benar adalah option yang B. Yang Maha Esa dengan Y, M, dan E dengan huruf besar. Selanjutnya, kita menuju pertanyaan berikutnya, yaitu, pada gambar jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Nah, jarum jam pendek menunjukkan angka 6, jarum jam panjang menunjukkan angka 12. Angka 12 tepat. Berarti jam tersebut dapat dibaca 6 tepat atau pukul 6. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya adalah lagu yang berjudul Terima Kasih Ya Tuhan diciptakan oleh A.T. Mahmud. Jadi kita pilih jawaban yang A. Pertanyaan selanjutnya adalah Karin melihat jam dinding di kamarnya. Jarum jam pendek menunjukkan angka 8 dan jarum jam panjang menunjukkan angka 12. Berarti saat itu jarum jam pendek menunjukkan angka 8 dan jarum jam panjang menunjukkan angka 12. Berarti itu artinya jam 8 tepat. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Aturan yang ada di rumah harus ditaati oleh. Nah, aturan tadi harus ditaati oleh keluarga, bukan hanya Udin, ibu atau ayah atau Kak Mutiara. Jadi peraturan harus ditaati oleh semua anggota keluarga agar untuk keselamatan dirinya dan juga keluarga. Kita ke pertanyaan berikutnya. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan berbirama di dalam teks sudah dijelaskan berbirama 2/4. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir. Jarum pendek pada jam menunjukkan ukuran. Tadi sudah dijelaskan ya. Jarum jam pendek menunjukkan satuan jam. Sedangkan yang panjang menunjukkan detik. Dan yang agak panjang menunjukkan menit. Jadi kita jawab yang jam. Sekian presentasi dari media pembelajaran kotak pintar yang telah saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.